students, how are you? My name is Mr. Zakia Darajat Ratonga. We will study English today. Before we study, let's we pray to Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Let's we open our lesson today by saying al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang take question bagian yang kedua. Oke, anak ustazah, sebelum kita membahas tentang materi kita, ustazah akan membacakan sebuah ayat yang berkaitan tentang materi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Yang artinya, bukankah Allah menciptakan bumi sebagai hamparan? Jadi di sini ayat ini menunjukkan sebagai pertanyaan yang berguna untuk menjelaskan, untuk sebagai penjelasan. Jadi Allah menciptakan bumi ini sebagai hamparan bagi manusia. Sebelum kita masuk materi take question yang kedua ini, ada yang masih ingat apa itu take question? Oke, benar sekali. Take question itu adalah kalimat pertanyaan yang berfungsi sebagai penegas atau penjelasan. Oke, anak ustazah, sekarang kita masuk kepada bentuknya atau polanya. Jadi, di dalam pola take question itu yang umumnya ketika statementnya itu adalah positif, maka kalimat take questionnya atau kalimat penegasnya adalah berbentuk negatif. Sebaliknya, jika statementnya atau kalimatnya adalah bentuk negatif, maka take questionnya atau kalimat pertanyaan untuk penegasannya dalam bentuk positif. Beberapa ketentuan khusus special case dalam penggunaan question tag diantaranya yang pertama adalah negative word atau kalimat negatif. Jadi beberapa kata berikut terlihat seperti pernyataan positif, tetapi sesungguhnya kata-kata berikut memiliki arti atau makna negatif. Contoh kata tersebut adalah never, seldom, hardly, rarely, rarely, dan lain-lain. Apabila suatu pernyataan menggunakan salah satu dari kata tersebut, maka pernyataan tersebut merupakan pernyataan negatif atau negative statement. Oleh sebab itu, maka kita menggunakan take question yang berbentuk positif. Contohnya, you never come to this place, do you? Jadi kita dapat perhatikan ya anak ustazah, ini adalah kalimat positif, tapi artinya adalah arti negatif. Maka positif take-nya atau take question-nya berbentuk positif. Oke, anak ustazah, kita masuk ke bentuk case yang kedua. Jadi di sini imperatif kalimat perintah menggunakan take question will you. Contohnya, close the door, will you? Turn off the lamp, will you? Jadi menggunakan will you. Take question aren't I? Ya, jadi di sini bentuknya adalah Ustazah kasih contoh ya. I'm wrong, aren't I? Jadi dia di sini nggak pakai I'm I, jadi pakai aren't I. Di pembahasan case yang keempat adalah penggunaan have. Have yang pertama adalah sebagai auxiliary atau kata bantu. Contohnya adalah you have finished it, haven't you? Itu adalah contoh dari have
yang auxiliary, bentuknya sebagai auxiliary. Jadi di situ adalah menggunakan haven't we. Tapi kalau seandainya have yang dibentuk yang kedua sebagai main verb atau kata kerja, maka dia menggunakan kata bantunya. Contoh, they have money. Don't they? Gitu ya. Jadi dia menggunakan pakai kata bantu do atau does karena dia pakai kata main verb, kata kerja asli. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang kelima, yaitu penggunaan let's ya. Tag questionnya menggunakan shall. Contohnya adalah let's go, shall we? Let's read, shall we? Let's write, shall we? Ke bentuk case ya. He had better to stay here, hadn't he? You had better to run, hadn't you? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기.